Jadi di sini alasannya adalah teman-teman, kita menguji kekerasan sepuhan. Jadi sepuhan dengan paku itu lebih keras sepuhan. Makanya karena media yang kita uji ini media besi, landasannya harus besi. Tetapi pengrajin tersebut meminta saya untuk mengajari teman-teman itu tebas paku di atas kayu. Ya, ini sebuah kritikan yang tidak masuk akal menurut saya. Ya, jadi beliau mengatakan lagi bahwa kalau kita mengajarkan teman-teman itu menebas paku di atas besi, itu katanya teman-teman tidak tahu. Justru karena teman-teman tidak tahu, maka saya membagikan edukasinya supaya teman-teman jadi tahu. Ya, kalau saya membagikan cara yang diminta itu tebas paku di atas kayu, teman-teman ini bisa lihat kita teman-teman. Sekarang kita coba langsung teman-teman. Ya, saya dibilang pemula juga nggak masalah. Teman-teman. Yang penting teman-teman tetap semangat belajar ya. Itu aja. Ini paku dan ini kayu. Warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi tentunya di Pandai Besi Trans 26, tepatnya di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Buat teman-teman yang masih setia di channel ini atau halaman ini, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan selama ini selalu bisa diambil manfaatnya. Nah, di sini saya akan terus kembali membagikan pengalaman tentang pandemisi teman-teman, khususnya untuk penyembuhan ya. Buat teman-teman yang masih belajar tetap semangat, dan buat teman-teman yang baru bergabung di sini dan belum berani action, mudah-mudahan cepat action dan cepat membuktikan apa yang saya bagikan selama ini, teman-teman, khususnya tentang penyembuhan ya. Nah, di sini ada sebuah golok yang akan kita jadikan bahan berbagi hari ini ya. Jadi saya akan membagikan tentang pentingnya sepuhan pada golok. Mungkin sudah ada di part 5 ya. Untuk pentingnya sepuhan pada sebuah golok ini sudah saya buat beberapa video. Ada beberapa part sampai part 4 ya. Di sini untuk pengujian memang golok sapu. Nah, di sini juga saya akan membahas tentang pemahaman sepuhan yang saya uji dengan tebas paku teman-teman. Jadi banyak yang salah paham selama ini tentang pengujian tebas paku. Terus terang saya tidak menjual golok tebas paku sebenarnya. Karena saya memberikan edukasi, jadi saya harus melakukan hal-hal yang mungkin agak ekstrim, yaitu dengan pengujian tebas paku. Di sini untuk pengujian kekerasan sebenarnya. Nah, ini sebuah golok yang sudah hadir di sini untuk diperbaiki. Keadaannya gompal teman-teman. Ya, di sini ini bukan buat potong paku, tetapi ini digunakan untuk tebas kayu, tapi keadaannya gompal, makanya harus disepuh ulang. Selain gompal juga di sini mata bilah meleot teman-teman. Nah, di sini ada keretakan juga. Dan di sini sebelum saya melakukan proses netralisir sepuhan teman-teman, di sini karena ada keretakan saya harus membelahnya, mengurangi sampai batas retaknya ya, agar nanti tidak menjadi lebih lebar retaknya. Jadi saya buang dulu sampai batas yang retak teman-teman. Kemudian saya lakukan proses netralisir nantinya. Bagian yang retak tadi sudah saya kurangi teman-teman. Di sini sudah saya buang menggunakan gerinda potong. Seperti biasa sebelum melakukan proses pengerindaan saya netralisir dulu sepuhan yang ada. Nanti kemudian saya lakukan proses pengerindaan sesuai dengan fungsinya, lalu kita lakukan penyepuhan ulang, dan nanti kita akan melihat pengujian dan penjelasannya teman-teman terkait penyepuhan golok tebas paku, atau yang selama ini sering saya bagikan videonya atau bagikan pengalaman saya dengan menguji kekerasan sepuhan menggunakan paku atau dengan cara ditebas ya. Nanti saya akan jelaskan.
Nah, di sini untuk proses netralisir sepuhan sudah selesai teman-teman. Kita tinggal menunggu sampai golok ini dingin kemudian melakukan penggerindahan. Di sini tadi saya melakukan proses netralisir sekaligus merapikan bagian mata bilah yang baling tadi ya, atau tidak lurus. Jadi di sini saya rapikan dulu. Baik teman-teman, untuk proses penggerindahan saya sebut saja agar waktunya tidak terlalu panjang ya. Di sini sebagian kreator membahas tentang golok tebas paku itu mengandalkan ketebalan. Jadi untuk ketebalan ini memang golok sembelih dan golok tebas atau golok cacah tulang itu berbeda teman-teman, walaupun tidak diuji paku ya. Nah, sebagian pengrajin membahas hanya mengandalkan ketebalan saja dan mata bilah tumpul. Di sini untuk mata bilah saya buat tumpul dan ketebalan sudah saya sesuaikan. Di sini mata bilahnya tumpul, kelihatan putih ya. Kita coba untuk menetas kayu. Untuk kayu saja tidak temat teman-teman, kelihatan tumpul dan mata bilahnya memang tumpul total ya. Nah, di sini sengaja saya jelaskan kembali, ini sebelum disepuh golok ini akan kita coba untuk memotong paku yang tidak terlalu besar. Ini 3 inci karena golok ini speknya tebas, jadi saya menguji kekerasannya menggunakan paku yang 3 inci teman-teman. Nah, dengan mengandalkan ketebalan dan mata bilah yang tumpul sebelum melalui proses penyepuhan, apakah golok ini mampu memotong paku? Kita langsung coba teman-teman, ini supaya jelas dan jangan salah paham nanti ya. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, meskipun ketebalan sudah disesuaikan teman-teman, tetapi belum melakukan proses penyepuhan. Untuk memotong paku yang 3 inci seperti ini saja belum mampu teman-teman. Jadi di sini makanya sering saya buat pentingnya sepuhan pada golok agar teman-teman berani mencoba dan nanti akan membuktikan. Ini sebelum disepuh dan sekarang saya akan melakukan proses pengerindaan kembali dan nanti langsung kita lakukan proses penyepuhan ulang dan kita coba kembali untuk memotong paku agar nanti kita bisa melihat perbedaannya untuk pengujian kekerasan khususnya untuk menebas paku ini teman-teman ya. Jadi di sini sekali lagi saya ini memberikan edukasi, jadi saya harus melakukan sesuatu hal yang nantinya mudah dipahami oleh teman-teman ya. Saya rapikan dulu mata bilahnya, saya sesuaikan kembali ketebalan bilahnya, nanti kita coba lagi untuk memotong paku setelah proses penyepuhan. Baik teman-teman, di sini untuk proses penggerindahan sudah selesai. Di sini ketebalan bilah sudah saya sesuaikan lagi. Dan sekarang kita akan melakukan proses penyepuhan, nanti langsung kita coba kembali golok ini setelah proses penyepuhan agar teman-teman bisa tahu perbedaannya antara golok yang belum disepuh dan sudah disepuh, itu nanti akan kelihatan ya. Nah, di sini untuk sepuhan sudah terlihat sekali teman-teman. Nanti setelah dingin kita langsung coba kekerasan sepuhan golok ini untuk kembali. Baik teman-teman, di sini setelah proses penyepuhan kita akan langsung mencoba kekerasannya agar terlihat perbedaannya ya. Di sini untuk ketebalan sudah saya sesuaikan lagi, tetapi di sini sudah saya buat agak tajam teman-teman. Beda dengan yang tadi, kalau mata bilahnya saya buat tumpul total, di sini agak tajam daripada yang tadi ya. Jadi sini mata bilahnya sudah saya jadikan beda dengan yang pertama tadi. Kita coba untuk tebas kayu. Nah, ini teman-teman, sudah tajam ya. Sini sudah bisa untuk tebas kayu.
Nah, untuk membuktikan kekerasannya, kita langsung coba untuk paku yang sama. Kalau tadi sudah bengkok teman-teman seperti ini, saya ganti saja pakunya. Bisa dicek di sini tidak ada bekas tebasan, dan goloknya juga tidak ada bekas tebasan teman-teman ya. Sini langsung kita coba untuk memotong paku. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, kalau tadi belum diuji sama sekali, di sini pakunya sudah bisa putus. Jadi sangat berbeda ya, kalau golok yang belum disepuh dengan sudah disepuh itu kekerasannya itu berbeda teman-teman. Jadi kalau untuk ketebalan, sebenarnya teman-teman, walaupun tidak dicoba untuk memotong paku, setiap pandai besi itu tetap kalau membuat bilah itu golok sembelih dengan golok tebas berat seperti ini teman-teman, tetap ketebalannya itu beda teman-teman. Jadi di sini kalau kita bicara ketajaman, jelas ketajaman golok sembelih dengan tebas itu atau tebas berat itu sangat berbeda. Kalau kita bicara ketebalan saja tanpa sepuhan, itu tetap tidak bisa memotong paku karena goloknya masih lembek. Tadi sudah sama kita lihat sebelum penyepuhan, goloknya itu bilahnya itu kita buat tebal dan tumpul, itu tidak sanggup memotong paku. Tetapi setelah disepuh, tadi sudah kita coba juga untuk menebas kayu, ini lebih tajam daripada yang tadi. Tetapi untuk memotong paku karena sudah disepuh tetap sanggup teman-teman ya. Dan tadi sudah sama-sama kita lihat. Dan satu lagi teman-teman, terkadang pengrajin ini salah paham ketika melihat pengujian tebas paku. Saya dari awal tidak pernah membedakan media air dan media oli. Kemudian saya juga tidak anti dengan pengujian golok tebas paku. Banyak penjual golok yang menguji kekerasan sepuhan itu tebas paku itu masuk logika karena landasannya besi. Ya. Jadi ada juga pengrajin yang berkomentar di video saya tidak boleh mengajarkan teman-teman itu untuk menebas paku di atas besi. Jadi di sini alasannya adalah teman-teman, kita menguji kekerasan sepuhan. Jadi sepuhan dengan paku itu lebih keras sepuhan. Makanya karena media yang kita uji ini media besi, landasannya harus besi. Tetapi pengrajin tersebut meminta saya untuk mengajari teman-teman itu tebas paku di atas kayu. Ya, ini sebuah kritikan yang tidak masuk akal menurut saya, ya. Jadi beliau mengatakan lagi bahwa kalau kita mengajarkan teman-teman itu menebas paku di atas besi, itu katanya teman-teman itu tidak tahu. Justru karena teman-teman tidak tahu, maka saya membagikan edukasinya supaya teman-teman jadi tahu, ya. Kalau saya membagikan cara yang diminta itu tebas paku di atas kayu, teman-teman ini bisa lihat kita teman-teman. Sekarang kita coba langsung teman-teman, ya. Saya dibilang pemula juga nggak masalah teman-teman. Yang penting teman-teman tetap semangat belajar ya, itu aja. Ini paku dan ini kayu, kita langsung coba tebas teman-teman, apa yang terjadi. Dan ini sangat tidak mungkin teman-teman ya, sudah pasti paku ini lebih keras daripada kayu. Golok ini untuk memotong paku di atas kayu ini sangat tidak mungkin teman-teman, karena landasannya ini lebih lembek daripada pakunya. Ini menurut saya kritikan konyol. Jadi kalau mau jadi yang terbaik silahkan, tetapi kita sesama pengrajin harus saling menghargai. Itu saja menurut saya ya. Jadi buat teman-teman yang masih belajar, tetap semangat. Saya biar dibilang amatiran atau dibilang pemula selamanya pun saya tidak pernah sakit hati teman-teman. Yang penting teman-teman tetap terus belajar, dan mudah-mudahan suatu saat teman-teman bisa mempelajari ini semua ya. Jadi untuk pengujian golok tebas paku ini teman-teman, sebenarnya sudah sering saya jelaskan, hanya menguji kekerasan sepuhan saja. Saya tidak menjual juga golok tebas paku. Jadi kalau ada pemesan yang memesan golok tebas paku, saya tidak melayani.
Di sini saya melakukan pengujian tebas paku karena ini adalah salah satu cara saya memberikan edukasi agar mudah dipahami teman-teman ya. Jadi kalau kita memberikan edukasi itu memang kita harus melakukan sesuatu hal yang mungkin agak ekstrim. Tetapi dengan begitu nanti mungkin lebih mudah dipahami teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang sampai sekarang masih anti dengan golok tebas paku, khususnya pengrajin yang mungkin lebih di atas saya ya. Di sini saya sampaikan ini hanya sebuah pengujian. Jadi jangan sampai teman-teman sesama pengrajin itu salah paham dengan edukasi yang saya berikan. Masih banyak teman-teman kita yang mau belajar tentang sepuhan. Jadi saya harap sesama pengrajin itu harus saling menghargai. Janganlah memberikan kritikan yang tidak masuk akal teman-teman. Jadi buat teman-teman semua sesama pengrajin, semoga makin jaya ya. Semoga usahanya semakin lancar. Dan buat teman-teman yang masih dalam tahap belajar, mudah-mudahan cepat bisa menguasai dan bisa melakukan penyembuhan sendiri. Jadi mungkin demikian saja video dari saya kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.